Jokowi seperti itu, persepsi yang sudah terbangun seperti itu, sekarang kok dalam waktu yang sangat singkat berubah gitu loh. Terjadi kontradiktif sehingga tadi tidak logis orang tinimun ing nalar gitu. Demi melanggengkan dinasti keluarga, demi memberikan karpet merah untuk anaknya. Kalau persepsi seperti ini justru bisa jadi faktor Jokowi akan menjadi faktor kekalahan. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini hari-hari ini banyak orang yang terlanda bingung berjamaah, bingung masalah. Bingung karena tidak bisa memahami manuver-manuver politik yang dilakukan Gibran maupun Presiden Jokowi. Ya memang apa yang dilakukan baik itu Jokowi maupun Gibran belakangan ini itu kesannya itu orang tinemu enalar, bahasa Jawanya itu orang masuk akal, tidak logis. Gimana? Tidak, masyarakat bingung. Jadi kesannya itu beda betul antara Gibran maupun Jokowi yang dulu dengan Jokowi yang sekarang gitu kan. Kesan sekarang ini yang terbangun itu kan kesannya Jokowi itu tidak jawani lagi. Jokowi yang kesannya dulu sangat punya komitmen, orang yang punya loyalitas, ini kesannya menjadi orang jawani gitu, tidak punya etika, tidak punya loyalitas, dan justru orang sudah menyimpulkan dia sebagai pengkhianat. Begitu juga dengan Gibran yang selama ini kesannya nyantai, tidak ambisius, kesannya itu ambisius, kesannya itu kebal kritik. Padahal selama ini Gibran itu kan sangat peka. Begitu ada kritik itu mudah dia dengan cepat merespon, menangani itu kan. Sekarang kesannya itu dikritik oleh banyak orang dia cuek saja. Beberapa omongannya tuh nampak sekali tidak konsisten. Kesannya tuh dia selama ini kan mengatakan tidak bersedia, tidak tahu menau dengan pencalonan dirinya sebagai calon wakil presiden. Ternyata belakangan dia kesan yang lagi-lagi ini persepsi ya, kesan yang terbangun, persepsi yang terbangun adalah dia mengiyakan untuk dipasangkan dengan Prabowo. Dia manut saja ketika seakan-akan didapuk menjadi kader Golkar untuk berpasangan dengan Prabowo. Dan saat ini Prabowo sudah resmi mengumumkan bahwa pasangannya adalah Gibran, dan dia juga tidak ada kesan menolak itu, dan kesan yang terbangun dia mengiyakan. Jokowi pada waktu hari santri pada hari Minggu kemarin itu malah terang-terangan mengatakan dia mendoakan, dia merestui gitu. Ya memang ini tidak Jokowi sekali gitu kan, tidak Gibran sekali gitu. Jadi orang yang mengenal Jokowi cukup lama, orang yang mengenal Gibran cukup lama ini terheran-heran ada apa gitu. Sehingga wajar kalau akhirnya sekarang itu banyak yang dibebani ribuan tanda tanya. Ada apa toh? Ada tanda tanya besar yang kelihatannya itu sangat misterius. Ada apa? Mengapa Jokowi seperti ini? Tapi akhirnya yang kita saksikan sekarang ini menjadi masyarakat tuh menjadi menyikapi ini macam-macam. Orang yang dulu sangat membela Jokowi, orang yang dulu sangat mendukung Jokowi itu sekarang ada yang sudah sangat tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia kecewa betul dengan Jokowi. Akhirnya kritik pedas dia keluarkan. Dia sudah menyimpulkan bahwa Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya lagi omongannya. Jokowi adalah seorang pengkhianat, orang yang tidak tahu balas budi. Jokowi adalah malin kundang yang durhaka pada ibunya, itu ibu partainya itu Ibu Megawati. Demikian juga Gibran dinilai sebagai anak kecil yang ambisius, anak kecil yang tidak tahu diuntung dan seterusnya. Yang jelas persepsi-persepsi negatif itu sekarang begitu melekat
pada diri Jokowi dari kelompok ini. Padahal dulu kelompok ini adalah kelompok yang sangat membela, sangat mendukung kan gitu. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ini kelompok pendukung. Dulu kelompok yang sangat loyal, tapi kelihatannya dia mencoba masih berprasangka baik. Jadi dia menilai bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu dia yakini tetap nanti endingnya itu untuk kebaikan bangsa dan negara. Apa yang dilakukan Jokowi atau Gibran saat ini endingnya tetap akan menguntungkan PDIP. Endingnya akan menguntungkan Ganjar yang saat ini akan maju sebagai calon presiden dari PDIP. Dan diyakini nanti akan membawa kemenangan untuk Ganjar. Ini. Yang kedua belah pihak ini sebenarnya berangkat dari cinta semuanya, tapi melihat kenyataan menjadi terbelah. Ya, kita tidak bisa menilai mana yang benar. Semua punya alasan yang kuat gitu. Dan memang begini ya, dalam khasanah kita di Indonesia itu mayoritas orang Islam ya. Khasanah terutama kaum santri itu ada banyak kisah bahwa ulama, para tokoh Islam itu kadang melakukan sesuatu yang kesannya di masyarakat tuh terkesan negatif, tapi ternyata memang itu untuk melakukan dengan tujuan-tujuan yang positif itu ada. Ya, orang meyakini dengan prasangka baik itu, dan kadang-kadang memang itu terbukti memang maksudnya baik, cuma sekilas itu bisa memunculkan persepsi negatif, dan orang-orang tuh diyakini memang tuh para wali itu kadang melakukan seperti itu lah. Juga ada cerita juga memang ini bicara dunia hakikat dan dunia syariat ya. Jadi kan ada cerita juga bagaimana cerita pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dipersepsikan sebagai nabi syariat, Nabi Khidir ini dipersepsikan sebagai nabi yang hakikat. Sehingga konon ceritanya kan Nabi Musa bertemu Nabi Khidir dan beliau berdua naik perahu di tengah laut itu. Perahunya dilubangi. Nabi Khidir memerintahkan untuk perahunya dilubangi. Sebagai nabi yang dikonotasikan sebagai nabi syariat tadi, yang selama ini mengedepankan akal sehat itu ya. Tentu Nabi Musa itu protes, kok bisa ini dilubangi? Kalau dilubangi nanti kan bisa tenggelam kan gitu. Ternyata di balik itu, dalam cerita itu kan gitu. Ini kan sebuah pelajaran yang sering diajarkan oleh para kiai itu ya. Ternyata Nabi Khidir ini punya maksud bahwa dengan dilubangi itu kapal itu sehingga kelihatan buruk, sehingga tidak dibegal, karena ternyata di rute yang dilalui itu ada begal. Kemudian ada cerita lagi, ini masih cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir. Suatu ketika Nabi Musa itu ketemu, Nabi Musa dan Nabi Khidir ketemu anak kecil, dan anak kecil itu dibunuh. Ini Nabi Musa lagi-lagi protes, karena secara syariat tidak benar kan gitu, secara akal sehat tidak benar kan gitu. Ternyata Nabi Khidir mengatakan bahwa anak kecil ini dibunuh karena ini kalau dibiarkan hidup sampai besar, anak ini akan menjadi anak yang jahat, anak yang tidak iman kepada Allah dan seterusnya. Ceritanya seperti itu. Ini cerita hakikat dan syariat. Nah, Gus Bah selama ini tuh bahasanya Gus Bah itu dia lebih mendukung partainya Nabi Musa. Artinya itu Gus Bah lebih condong ke cara pandang Nabi Musa. Secara syariat salah ya harus dikritik kan gitu. Tapi kita tidak mengatakan bahwa Nabi Khidir salah, Nabi Musa benar, enggak. Gus Bah juga tidak bermaksud seperti itu. Tapi memang ada perspektif seperti itu, hakikat dan makrifat, ada formalitas dan substansial gitu kan. Nah, ketika kita melihat kasus Jokowi ini, memang secara formalnya, secara prosedur yang kelihatan itu memang ya Jokowi ini melakukan sesuatu yang salah gitu. Jadi wajar saja kalau dikritik kan gitu. Ya kayak kesannya itu kan MK ya membuat keputusan itu seakan-akan memang dimaksudkan untuk memberikan karpet merah untuk Gibran, dan oleh banyak pakar hukum apa yang dilakukan MK itu salah, karena harusnya MK tidak menambahi klausul yang membolehkan tadi orang yang usia belum 40
boleh asal sudah pernah menjadi pejabat yang dipilih oleh rakyat kan gitu. Itu dinilai cacat oleh banyak pakar hukum. Dan semua ternyata dibiarkan berjalan secara syariat, secara formal, secara kasat mata Jokowi melakukan kesalahan. Jadi wajar kalau tadi kelompok pertama itu mengkritik habis-habisan gitu. Tapi ya tidak salah juga ketika kelompok yang kedua ini masih punya prasangka baik, ya kita lihat aja nanti gitu. Ini dua kelompok yang berawal dari sama-sama itu pendukung Jokowi. Lah orang yang tidak suka dengan Jokowi sekarang itu menilai, bahkan Rocky Gerung terang-terang mengatakan ini sedang terjadi pembusukan politik atau politik decay gitu kan. Ya Jokowi ini sedang menggali kuburannya sendiri, biarkan saja, nanti kan akan masuk kubangan sendiri kan gitu. Malah dia senang karena ini akan mempercepat. Jadi apa yang kata Rocky Gerung, Jokowi selama ini melakukan kesalahan, ini dengan ini akan semakin sempurna dan rakyat akan semakin tahu bahwa Jokowi melakukan banyak kesalahan. Maka dibiarkan, kata dia, ini malah disyukuri kalau Rocky Gerung seperti ini, orang yang tidak suka seperti ini. Jadi bisa jadi sekarang ini yang mencoba mendorong-dorong Gibran maju itu juga maksudnya bisa jadi memang bermaksud menjerumuskan Jokowi agar Jokowi segera tamat, bisa jadi yang seperti itu. Tapi intinya memang terjadi kontradiktif, terjadi sesuatu yang berlawanan. Dulu Jokowi seperti itu, persepsi yang sudah terbangun seperti itu, sekarang kok dalam waktu yang sangat singkat berubah gitu loh. Terjadi kontradiktif sehingga tadi tidak logis, orang tinimun ing nalar gitu. Jadi memang terjadi kontradiktif yang sangat luar biasa, ekstrim gitu loh. Tapi intinya begini, saya akan mencoba begini loh. Semua ini terjadi kan berawal dari keyakinan bahwa Jokowi yang telah memerintah dengan baik itu menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat yang luar biasa tinggi. Masyarakat sangat puas dengan pemerintahan Jokowi, sehingga para pengamat mengatakan siapapun yang akan ikut Pilpres yang didukung Jokowi kemungkinan menangnya itu sangat besar. Jadi faktor Jokowi ini sangat menentukan kemenangan. Sehingga berawal dari analisa ini, maka orang itu sebagian ingin calon presiden itu ingin dikonotasikan sebagai orang dekat dengan Jokowi, dan yang kelihatan paling agresif, paling membangun persepsi bahwa dia adalah calon penerus Jokowi, orang yang sangat dekat dengan Jokowi itu adalah Prabowo. Padahal dia 2 kali pertarungan Pilpres itu lawan head to head dengan Jokowi kan gitu, Prabowo. Dan ending dari strategi Prabowo itu adalah menggandeng anak Jokowi untuk bergandengan dalam Pilpres ini. Dan tentu harapannya tadi berangkat dari analisa-analisa tadi bahwa dengan menggandeng Gibran ini maka kemenangan sudah di depan mata. Tapi terus terang saya bertanya, apa benar demikian? Kok saya nggak yakin? Saya nggak yakin. Kenapa nggak? Kenapa saya nggak yakin? Karena apa? Analisa tadi itu benar. Manakala citra persepsi orang tentang Jokowi masih positif. Iya. Tapi dengan sekarang kesan tadi bahwa Jokowi sekarang sebagai pengkhianat, Jokowi sekarang tidak punya etika lagi, Gibran adalah anak kecil yang sangat ambisius, yang memaksakan keinginannya untuk segera menjadi wakil presiden. Kalau persepsinya berubah seperti ini, jadi menurut saya analisa tadi itu batal. Kalau masih situasinya masih sangat positif citra tentang Jokowi, sangat positif citra tentang Gibran, itu ya faktor Jokowi sangat menentukan kemenangan. Tapi kalau sekarang persepsinya berbalik, sekarang itu menjadi sangat negatif. Tadi saya katakan Jokowi mendapatkan label-label negatif sebagai pengkhianat, tidak punya etika, membiarkan hukum diobrak-abrik demi melanggengkan dinasti keluarga, demi memberikan karpet merah untuk anaknya. Kalau persepsi seperti ini justru bisa jadi faktor Jokowi akan menjadi faktor kekalahan. Nah, ini menurut saya harus diingat. Jangan terus dianggap masih utuh. Sekarang itu beda situasinya. Tapi intinya
menurut saya masyarakat tidak boleh membiarkan. Jadi menurut saya tadi yang ada yang berbaik sangka itu ya itu nggak, biarkan saja lah yang berbaik sangka, moga-moga sangkaan baiknya itu terbukti. Tapi mereka yang kritik dengan keras itu saya pikir juga harus kita dukung. Kekuatan civil society harus mengontrol ini. Karena kalau dibiarkan, kalau betul-betul nanti Prabowo maju dengan Gibran, ini terus terang demokrasi kita tercapik-capik. Demokrasi kita menjadi kesehatannya terganggu. Karena apa? Hati nurani masyarakat kemarin sudah tercapik, sudah bisa menyaksikan bagaimana MK membuat aturan itu terkesan sekali memberikan karpet merah untuk seseorang dalam waktu yang last minute mendekati pendaftaran Pilpres ini. Kalau itu aturan itu diputuskan mungkin 6 bulan yang lalu atau setahun yang lalu sebelum Pilpres ini, pendaftaran Pilpres ini, gitu, mungkin nggak masalah gitu. Artinya Gibran maju itu sebenarnya juga nggak masalah, tapi majunya dengan cara yang wajar, tidak melanggar aturan, tidak merusak sistem, gitu loh. Jadi menurut saya tetap tadi yang kritik ini yang biar terus mengkritik. Civil society harus bergerak. Tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan seperti NU Muhammadiyah harus mengingatkan. Karena apa? Jangan sampai transisi demokrasi ini, perubahan kepemimpinan ini disertai dengan tadi perusakan atau pencitraan terhadap demokrasi. Kita inginnya demokrasi berjalan dengan baik, dengan sehat, sehingga pergantian kepemimpinan itu berjalan dengan baik. Tidak, demokrasi tidak tercederai. Nah, saya pikir tokoh-tokoh perlu mengingatkan agar ya kalau bisa ini tidak terjadi, gitu loh. Karena jangan sampai demokrasi ini gimana ya, kesannya itu selama ini yang kita menyaksikan demokrasi di Indonesia itu penuh dengan drama pengkhianatan gitu. Jadi demi sebuah kemenangan, demi sebuah tujuan menang dalam pil-pilan itu, orang bisa menabrak etika, orang bisa merubah sistem, orang bisa mengobrak-abrik aturan. Itu kan nggak baik, nggak sehat. Saya pikir ini harus diingatkan. Ya, tapi terakhir biarlah yang mengingatkan masyarakat nanti. Masyarakat harus betul-betul mengingatkannya. Kalau sudah mengingatkan sekarang tetap diabaikan, maka mengingatkan yang paling efektif adalah tadi. Ketika betul-betul ada 3 calon, ya toh, Ganjar dengan Mahfud, kita tahu mereka itu prosesnya mulus-mulus saja gitu kan, meskipun ada dinamika tapi tidak disertai pengkhianatan gitu kan. Anies dengan Muhaimin, satu sisi Anies dituding oleh Demokrat berkhianat, tapi Muhaimin merasa dikhianati oleh Prabowo. Ini juga ada dinamika pengkhianatan. Terus seandainya nanti Prabowo betul-betul dengan Gibran, yang jelas ada ada tontonan pengkhianatan seperti itu. Ya mau masyarakat nanti menentukan pilihan. Disitulah menurut saya masyarakat membuat pengadilan yang paling fair. Demokrasi memang seperti itu. Artinya menurut saya, ya sekarang mungkin yang kritik-kritik itu tidak usah mengungkapkan kata-kata caci maki yang begitu kasar. Kritik terus disampaikan, tapi kata-kata kasar itu kalau bisa dihindarkan ya. Kata-kata yang tidak etis, kata-kata yang tidak sopan kalau bisa mungkin dihindarkan gitu loh. Karena kita itu jangan sampai kita ingin kebaikan tapi cara kita tidak baik. Bagi PDIP, ya menurut saya wajar-wajar saja kalau mengungkapkan kekecewaannya, ya kecewa, elit-elit PDIP kecewa, tapi perlu mencontoh sikap Bu Mega. Bu Mega lebih cenderung diem, tidak terlalu reaktif, tidak mengeluarkan kekecewaannya, tidak mengeluarkan emosinya. Itu mungkin lebih baik, kesannya itu kan lebih ngalah gitu ya. Meskipun ada orang banyak menilai itu beliau dikhianati, tapi kesannya yang ngalah, itu mungkin akan lebih baik, dampaknya lebih baik. Ya semua ini drama-drama ini masih penuh misteri, masih penuh tanda tanya. Kita belum tahu jawaban yang semestinya. Apa sih semestinya yang terjadi? Mengapa Pak Jokowi, mengapa Gibran begitu berubah, begitu cepat, sehingga tadi saya katakan membuat orang secara umum itu menjadi tadi bingung berjamaah, menjadi orang itu betul-betul
kebingungan melihat kenyataan itu. Ya, kita memang sebatas itu kemampuan kita. Yang paling tahu semua itu adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.